pagi hari ini adik-adik di rumah mungkin dalam sukacita karena hari ini ada apa adik-adik? Hari Minggu, harinya Tuhan. Saatnya kita datang kepada Tuhan lewat ibadah Victory Kids. Saat ini ada tante-tante di sini, ada tante Muti, ada tante Nia. Mari kita bersama-sama, sama-sama adik di rumah juga. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan karena ini harinya Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam puji-pujian kita, adik-adik di rumah, saya ajak kita semua dulu berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat pagi hari ini kami anak-anakmu Victory Kids datang menyembah Tuhan lewat ibadah Victory Kids. Tuhan Yesus yang baik, terimalah persembahan kami, terimalah doa kami, terimalah pujian kami yang akan kami naikkan di hadirat-Mu. Biarlah semuanya itu menjadi pujian yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya urapan-Mu turun bagi adik-adik kami Victory Kids yang ada di rumah. Biarlah damai, sejahtera, sukacita yang daripada Allah turun bagi adik-adik kami. Kalau ada adik-adik kami dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada dalam keadaan malas, Tuhan beri semangat baru. Agar adik-adik kami semua boleh merasakan tangan Tuhan, campur tangan Tuhan yang ada menolong mereka. Tuhan Yesus berkati juga orang tua yang mendampingi mereka saat ini di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami awali ibadah Victory Kids ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita muliakan nama Tuhan ya. Hari ini harinya Tuhan. Amin. Adik-adik di rumah, saat ini kita tetap memuji-muji nama Tuhan. Semua anggota tubuh kita ini kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah, kita angkat pujian tanganku kerja buat Tuhan. Amin. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa umatku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku
kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, pujian kami masih kurang Tuhan, tapi kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau melihat hati kami, melihat kesungguhan hati kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau terima puji-pujian kami Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saatnya Tuhan tiba Bapa untuk kami, untuk anak-anak-Mu mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Biarlah Engkau berkata-kata melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh disampaikan dan anak-anak Peter boleh menerima Tuhan, boleh menerima firman-Mu. Mereka boleh melakukan di dalam kehidupan mereka setiap harinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo Victory Kids Shalom, apa kabar semuanya? Iya, puji nama Tuhan. Semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita bersyukur sampai saat ini kalau Tuhan masih tetap memelihara kita, masih tetap memberkati kita, sehingga pada saat pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah Victory Kids. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji, membesarkan nama Tuhan ya. Nah sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap Alkitabnya belum? Ya, siapkan dulu yang belum. Yang sudah, duduk manis dan dengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau baca ayat firman Tuhan dari Nas Alkitab Mazmur 100 ayat 1 sampai 5, Mazmur 111 ayat yang ke-1, dan Mazmur 147 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, dan Amsal 3 ayat 9, dan Maleaki 3 ayat 8 sampai 11. Nah, cerita firman Tuhan kita ambil dari Nats Alkitab yang sudah Tante bacakan barusan ya. Nah, dan judulnya adalah bagaimana kita harus beribadah. Nah, adik-adik, minggu lalu sudah dengar firman Tuhan dari Bang Johnson ya. Bagaimana cara beribadah pada zaman Alkitab atau pada zaman dulu atau pada zaman Musa ya. Cara beribadah pada zaman Alkitab dulu adalah mempersembahkan, yaitu dengan mempersembahkan korban persembahan kepada Allah dengan menyembelih anak domba yang paling sulung yang tidak bercacat, atau anak lembu yang paling sulung dan tidak bercacat. Itu artinya menyembelih yang terbaik dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahan ini, kurban persembahan ini mereka lakukan untuk kurban bakaran lah, kurban sajian lah, ada kurban keselamatan atau kurban perdamaian ya, atau kurban penghapus dosa, atau kurban pengakuan kesalahan. Nah, cara-cara itulah yang dilakukan oleh umat Tuhan pada zaman Musa, dan itu mereka lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu adalah cara mereka yang terbaik untuk berjumpa dengan Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Nah, itu pada zaman perjanjian lama. Nah, setelah sudah perjanjian baru oleh Yesus Kristus yang sudah mencurahkan darahnya di kayu salib, dan Yesus memberikan keselamatan besar bagi seluruh umat, sehingga persembahan kurban seperti yang dilakukan dalam perjanjian lama itu tidak kita lakukan lagi.
Karena hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Nah, adik-adik, terus bagaimana cara kita untuk beribadah kepada Tuhan, Tante? Ya, dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Jangan ada yang main-main, tetapi Tante boleh bertanya dulu kepada adik-adik. Siapakah orang-orang yang adik-adik kasihi atau yang adik-adik sayangi sekarang ini atau di rumah ya? Siapa yang adik-adik sayangi? Oke, pintar sekali. Kelas Indria langsung terlintas di pikirannya. Mama dan papa, adik dan abang. Itu pasti terlintas dalam pikiran kita. Siapa lagi kalau bukan orang tua yang paling kita sayangi dalam hidup kita yang dekat. Iya. Terus apa yang adik-adik lakukan sebagai bukti kasih adik-adik kepada orang tua kalau adik-adik benar sayang? Oh iya, kelas pratama, kelas tunas atau kelas madya. Benar sekali. Adik-adik bilang, aku suka membantu mama dan papaku. Iya, betul sekali. Ada yang suka membantu jaga warung, ada yang suka membantu cuci piring, ada yang suka membantu bersih-bersih, menyapu dan segala macam untuk membuktikan bahwa kita sayang kepada orang tua supaya orang tua itu terbantu dalam tugas-tugasnya. Terus kelas India bagaimana? Aku bisa bantu apa? Oh iya, kelas Indria bisa bantu apa? Ayo, jaga dedek. Iya, jaga dedek supaya tidak nangis atau belajar menyuapin dedek supaya mama juga bisa kerja. Itu merupakan ibadah adik-adik juga kepada orang tua yang adik-adik sayangi. Itu adalah sebagai bukti ibadah kalian kepada orang tua yang sudah kita sayangi. Nah, siapa yang lebih utama? Yang lebih utama yang kita kasihi dalam hidup kita. Hayo, siapa yang bisa? Ya, yang lebih utama yang kita kasihi, yang terlebih dahulu sudah mengasihi kita, yaitu adalah Allah Tuhan kita. Terus apa yang kita lakukan? Apa bentuk ibadah apa yang harus kita lakukan terhadap Tuhan yang sudah mengasihi kita, yang sudah menyayangi kita, dan itu yang terutama yang kita kasihi dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Beribadah kepada Tuhan. Ya, oke, puji nama Tuhan. Adik-adik sangat pintar sekali. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya, cara-cara apa yang harus kita lakukan untuk beribadah kepada Tuhan? Nah, yang pertama, cara beribadah atau cara kita beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, datang ke rumah Tuhan atau ke gereja atau sekolah minggu. Adik-adik, waktu sebelum pandemi, setiap hari Minggu kita datang ke gereja untuk beribadah, kita bersekolah minggu ya. Di sana kita berkumpul bersama untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya, mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, gereja yang disebut di sini adalah tempat yang khusus bagi umatnya untuk beribadah. Jadi di sana kita berkumpul bersama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, dan belajar lebih dalam lagi tentang Allah kita. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu, ada yang suka buang sampah sembarangan gak? Oh enggak. Ada yang suka coret-coret kursi? Atau ada yang suka banting-banting kursi? Enggak ya.
adik-adik Victory Kids semuanya anak-anak yang baik, anak-anak yang hormat kepada Tuhan, anak-anak yang taat dan anak-anak yang penurut, ya. Sekalipun kita masih anak kecil, kita diajar untuk menghormati Tuhan. Duduk manis, ya, memuji Tuhan, tidak merusak segala perlengkapan-perlengkapan yang ada di gereja. Tapi dengan kita duduk manis, duduk diam tenang, itu kita menghormati Allah kita. Dengan kita hadir ke dalam rumah Tuhan, itu kita menghormati Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, firman Allah katakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Jadi di dalam rumah ibadah itu kita saling belajar untuk berbagi, saling menasihati, saling memberkati. Ya adik-adik. Nah, itu adalah yang pertama, cara yang pertama untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kemudian cara yang kedua, cara kita beribadah kepada Tuhan, yaitu berdoa. Iya, pintar sekali. Yang kedua adalah berdoa, adalah cara kita untuk memberitahukan kepada Tuhan tentang pikiran dan tentang perasaan kita. Atau bisa disebut dengan berdoa itu adalah berbicara, berkata-kata, berkomunikasi dengan Allah kita. Ya, dekat-dekat kepada Allah kita. Ya, adik-adik, bagaimana ya kalau seandainya adik-adik punya teman akrab, punya sahabat yang dekat sekali, terus sahabat kita ini apa-apa curhat gitu ya, terus di sekolah satu ruangan, satu kelas atau satu tempat duduk, kemudian kalau jajan bareng-bareng, kemudian apa-apa selalu bareng, curhat dalam suka dan dukanya. Tetapi adik-adik, tiba-tiba teman dekat kita, sahabat kita yang dekat ini tidak mau berbicara dengan adik-adik, tidak mau berbicara dengan kita. Bagaimana perasaan adik-adik ketika sahabat kita itu tidak mau berbicara dengan kita? Sedih. Hati kita bertanya-tanya kenapa? Ya, dan tidak enak hati. Yang tadinya akrab tiba-tiba tidak mau berbicara, tidak mau berkawan lagi dengan kita. Nah, demikian juga kepada Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus yang menjadi sahabat dekat kita. Ketika kita mau bersekolah, kita berdoa, Tuhan Yesus, aku mau ke sekolah, Tuhan lindungi aku dalam perjalanan, Tuhan berikan aku kebijaksanaan di sekolah. Ketika kita mau bangun tidur, Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan sudah anugerahkan hari yang baru bagiku dan saya mau menikmatinya dengan baik. Kemudian ketika kita sakit, Tuhan Yesus, jamah saya dengan bilur-bilurmu, saya akan sembuh. Jadi kita berdua tidak harus panjang lebar. Satu kalimat pun Tuhan pasti akan dengar. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang baik, sahabat kita yang setia, yang mendengarkan seruan kita. Ya, walaupun kita berdua dalam hati, Tuhan pasti tahu apa yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi komunikasi terus, berbicara terus kepada Tuhan. Ya, aku kan suka berdoa, Tante. Bagus, Indria suka berdoa kepada Tuhan. Apalagi kelas pertama, kelas madya, kelas tunas, semua sudah sangat sering melakukan ibadah yang baik di hadapan
Tuhan, baik itu datang ke gereja, baik itu dengan berdoa, itu sudah kita lakukan setiap hari. Tetapi saat ini kita diingatkan kembali supaya kita tidak lupa, tetapi kita terus dan terus untuk melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Ya, terutama lewat doa. Jadi setiap kita harus jalin hubungan kita baik melalui doa setiap hari. Bukan hanya saja di gereja kita berdoa atau di rumah, di luar rumah juga kita harus berdoa. Dalam hati kita bisa berdoa, Tuhan pasti akan mendengarkan apa yang menjadi keperluan kita, mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan kita, mendengarkan apa yang menjadi keluhan kita setiap hari. Ya, itu cara yang kedua, yaitu berdoa ya. Kemudian cara yang ketiga, cara kita beribadah kepada Tuhan adalah menyanyikan pujian. Oke, siapa yang sering bernyanyi buat Tuhan Yesus? Aku semua udah sering menyanyi buat Tuhan Yesus. Bukan hanya di gereja, di rumah, dimanapun kita selalu bernyanyi buat Tuhan Yesus. Nah, menyanyi, memuji Tuhan, baik di gereja, di rumah, sangat Tuhan senangi. Ya, kadang-kadang kita bersyukur kepada Tuhan dan bernyanyi, bersyukur, bersyukur. Kita senang menyanyikan ucapan syukur kepada Tuhan dan bersukacita karena hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, hari ini harinya, itu adalah kita memuji Tuhan, dan itu semua adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Tidak harus resmi, tetapi saat kita bekerja, saat kita belajar sambil memuji Tuhan, itu hal yang sangat disenangi oleh Tuhan. Ya, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kan itu. Jadi setiap hari kita menjalin hubungan Tuhan, baik lewat doa, terus yang ketiga tadi lewat kita memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan sangat senang melihat kita ketika kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang kedua, Tante boleh bacakan dulu ya. Dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya, jadi kita memuji Tuhan, menyanyikan puji-pujian di hadapan Tuhan karena Tuhan disenangkan. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana cara kita untuk beribadah kepada Tuhan adalah dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Aku suka memberikan persembahan. Aku juga suka memberikan persembahan. Nah, adik-adik, semua kita sudah melakukan cara-cara ibadah yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi hati-hati, ada yang tidak jujur. Mama kasih uang persembahan 5.000, dipotong 2.000. Jadi persembahannya dikasih berapa? 3.000. Itu baik enggak? Enggak. Ada yang suka dikasih, ini persembahanmu 10.000, ini nanti jajanmu 10.000. Lumayan 5.000, dikasih 5.000 persembahan. Itu bagus nggak? Nggak bagus. Nah, kita kalau orang tua sudah menitipkan persembahan, segitu dikasih, kita harus beri segitu. Berapa dikasih orang tua, kita harus beri segitu. Ya,
tidak melihat jumlah dan besarnya yang adik-adik beri kepada Tuhan ya. Tuhan tidak menilai berapa besar yang adik-adik berikan, tapi Tuhan menilai ketaatan kamu. Tuhan menilai kejujuran. Tuhan kita itu Tuhan yang kaya, yang memiliki segala-galanya, yang memiliki langit dan bumi dan seisinya, bahkan kita sendiri. Nah, Tuhan mengajarkan kita supaya kita taat, jujur, menghormati Allah. Ya, yang kita berikan itu nggak seberapa dibandingkan dengan berkat-berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan bagi kita. Hanya kita dipercayakan Tuhan. Apakah kita benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita hidup benar melakukan firman Tuhan? Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang mengajari kita supaya kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus belajar memberikan persembahan dengan hati yang bersukacita, bukan hati yang bersungut-sungut, bukan dengan paksaan, tetapi dengan hati yang bersukacita. 2 Korintus 9 ayat 7, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi jangan bersungut-sungut, ya, jangan memaksa, ya. Tuhan tidak melihat nilainya, tapi Tuhan melihat hati yang memberi dengan sukacita. Nah, jadi Tuhan lebih tertarik kepada apa? Sikap kita, sikap dan perbuatan yang kita lakukan terhadap Tuhan Yesus. Nah, itulah cara kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mulai dari pertama tadi, kita datang ke rumah Tuhan atau ke gereja. Kemudian yang kedua adalah untuk kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Kemudian cara kita beribadah kepada Tuhan yang ketiga adalah menyanyikan puji-pujian. Dan cara yang keempat untuk beribadah kepada Tuhan adalah memberikan persembahan kepada Tuhan, ya, untuk mengisi lumbung perbendaharaan gereja kita. Nah, adik-adik, itu merupakan satu ajaran yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita belajar menghormati Tuhan, belajar untuk hidup taat, belajar untuk hidup setia kepada Tuhan, ya. Jadi selama kita masih ada, selama kita masih sehat, selama kita masih kuat, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Memang setiap hari sudah kita lakukan, tetapi harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Kita beribadah selalu setiap hari, walaupun di rumah, ya. Selama pandemi kita di rumah untuk beribadah. Nah, itu sudah sangat baik sekali. Kalau selama ini kita di rumah dan melakukan ibadah, itu sangat baik di hadapan Tuhan. Kenapa bukan ke gereja? Karena ada halangan sehingga kita beribadah di rumah. Nah, adik-adik, jadi di rumah kita beribadah bukan menjadi penghambat berkat Tuhan kepada kita, tetapi Tuhan sangat disenangkan dengan waktu-waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi adik-adik, menghadiri gereja, berdoa, menyanyi, dan memberi persembahan adalah merupakan cara kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi pesan Tuhan kepada kita, tetap setia, tetap beribadah kepada siapa? Tuhan Yesus, ya. Jadi dari sekarang adik-adik, kami tetap menghimbau agar dalam ibadah Victory Kids lewat online tidak mengabaikan atau tidak sepele, karena yang menilai adik-adik bukan tante, bukan manusia, tetapi siapa adik-adik? Tuhan yang menilai kita semuanya. Tuhan Maha melihat karena Tuhan Maha tahu, ya. Jadi adik-adik, walaupun di rumah hanya ada papa dan mama atau kakak adik,
Hayo belajar untuk taat kepada Tuhan dan menghormati Tuhan. Nah, firman Tuhan adik-adik sampai di sini. Nah, sebagai ayat hafalan kita adalah Mazmur 111 ayat yang pertama. Mazmur 111 ayat yang pertama. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Mazmur 111 ayat yang ke-1. Ya, oke adik-adik di rumah dihafal dan baca cerita firman Tuhan ini, maka adik-adik akan lebih tahu lagi tentang firman Tuhan. Oke adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa. Haleluya, Tuhan lipat tangannya kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami sudah diberkati lewat firman Tuhan. Tuhan sudah mengajari kami untuk selalu datang ke dalam rumah-Mu Tuhan. Aku datang beribadah kepada Tuhan, datang untuk berdoa, datang untuk memuji Tuhan. Serta Tuhan ajarkan kami untuk belajar memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini benar-benar dapat kami lakukan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah mengambil alih pada saat ini, baik Bang Johnson juga hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati kami seturut kehendak dan maunya Tuhan, memberkati anak-anak Victoria dimanapun mereka berada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri semangat yang baru. Dan kami percaya dimanapun anak-anak Victoria tetap ada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hanya berserah di hadapan Tuhan, biar semuanya jadi atas kehendak dan maunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, sampai jumpa lagi ya. Kita bertemu untuk bulan yang akan datang ya. Tuhan memberkati.